Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di YouTube channel SMAN 16 Kabupaten Tangerang. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang hukum non mati atau tanwin dalam hal ikhfa. Yang mana ikhfa itu artinya adalah samar, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ikhfa adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Yang mana huruf 15 itu adalah shad, zal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, dot, dan zo. Yang mana terangkum dalam kalimat Sidasana kam jada syaksun kot sama Dhum toyiban zidfi tukondo dolima. Adapun dari ke-15 huruf ikhfa tersebut, dalam pembacaannya dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada yang dibaca akrob, ada yang dibaca ab'ad, ada yang dibaca ausat. Kita bahas satu persatu. Untuk pembacaan ikhfa dalam hal segi makhraj dibaca akrob, hurufnya ada 3. Nah, jadi dari huruf ikhfa yang ke-15 tadi itu dalam segi pembacaannya dibagi menjadi 3, yaitu ada yang akrob, hurufnya adalah zal, ta, dan to. Jadi suara samarnya itu lebih tinggi dari suara dengungnya. Adapun yang kedua dibaca ab'ad atau jauh. Hurufnya adalah qaf dan kaf. Jadi untuk qaf dan kaf suara dengungnya lebih tinggi dari suara samarnya. Dan untuk yang ketiga dibaca ausat atau pertengahan. Adapun hurufnya adalah tha, jim, zal, za, sin, shin, shad, dot, zo, dan fa. Jadi suara samarnya dan dengungnya seimbang. Nah, jadi dari ke-15 huruf ikhfa itu cara pembacaannya ada 3 tingkatan, yaitu akrob, ab'ad, dan ausat. Oke, kita langsung ke contoh. Untuk contoh yang akrob, ya, di sini tadi hurufnya ada 3, yaitu dal, ta, dan to. Ya, kenapa disebut akrob dekat? Karena makharijul huruf-huruf dal, ta, dan to itu dekat dengan nun. Maka di sini nanti membaca samarnya itu lebih tinggi daripada dengungnya. Contoh ya. Di sini yang nun mati bertemu dengan huruf dal, yaitu ainda. Nah, ainda ini suara samarnya lebih tinggi dari suara dengungnya. Ya, itu adalah yang akrob. Untuk pembacaan ikhfa yang dibaca ab'ad jauh, ya, yaitu huruf qaf dan kaf. Kenapa disebut jauh? Karena makharijul huruf qaf dan kaf itu jauh dari nun dan cara membacanya itu lebih dominan ke dengung daripada samarnya. Contohnya, ya, ankana, ya, jadi dibacanya angkala, ya, angkana. Dibaca angkana itu. Jadi suara dengungnya lebih dominan daripada suara samarnya. Untuk yang ketiga yang ausat, di situ yang termasuk huruf ausat atau pertengahan antara suara samar dan dengungnya seimbang, itu huruf sa, jim, dal, za, sin, shin, shad, do, to, dan fa. Adapun penerapan contohnya di sini yang 2 kata mangsakulat. Jadi membacanya mangsakulat. Jadi antara suara samar dan dengungnya itu seimbang, ya. Jadi untuk hari ini Bu lebih jabarkan lebih lengkap, ya, tentang cara pembacaan huruf ikhfa yang 15, ya. Jadi ada 3 tingkatan, yaitu akrob, ab'ad, dan ausat. Baiklah, setelah kita membahas tentang hukum non mati atau tanwin dalam hal ikhfa, sekarang kita lanjut ke idgham dan iqlab, ya. Oke.
Secara bahasa, idgham berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa, artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan menurut istilah, idgham adalah bunyi nun mati atau tanwin dilebur dan dimasukkan ke dalam salah satu huruf idgham yang 6, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun, yang biasa kita singkat dengan yarmiluna. Jadi yang perlu kalian pahami bahwa cara membaca idgham adalah memasukkan nun mati atau tanwin kepada huruf idgham seakan-akan kedua huruf itu menjadi satu seperti huruf yang ditasjid, meskipun asal mula dari huruf-huruf itu tidak bertasjid. Nah, kita lihat contoh ya. Di situ man yaqulu. Nah, ketika diidgham kan bacanya mayaqulu. Jadi seolah-olah dua huruf itu dijadikan satu dan ditasjidkan, padahal tidak ya. Dan contoh yang kedua min ni'matin. Nah, dibacanya min ni'matin. Alasannya nun mati atau sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham yaitu nun. Jadi cara membacanya itu seakan-akan dua huruf itu dijadiin satu dan seolah-olah ditasjid padahal tidak. Itu namanya idgham, jadi dileburkan. Oke, pembagian idgham ada dua, yaitu biguna dan bilaguna. Biguna yang dimaksud dengan idgham biguna itu membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan atau melebur kepada salah satu huruf idgham biguna yang jumlahnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Dan cara membacanya didengungkan. Sedangkan bilaguna yang dimaksud adalah idgham bilaguna adalah membunyikan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro dengan cara dimasukkan ke dalam huruf tersebut. Oke, berikut contoh dari biguna ya, famay ya'mal. Jadi membacanya famay ya'mal. Wujuhu yauma idzin, membacanya wujuhu yauma idzin. Jadi seolah-olah ada tasjid dan padahal di situ ada dua huruf yang dijadiin satu ya, dilebur. Kalau bilaguna contohnya min rabbihim ya. Jadi bacanya min rabbihim ya. Oke, sebagai umpan balik dari materi idgham ini, silakan kalian baca Quran surat Al-Balad, silakan baca dengan baik dan benar. Identifikasi mana yang bacaan idgham biguna dan mana bacaan idgham bilaguna, masing-masing 5 saja. Oke, selanjutnya materi nun mati atau tanwin dalam hal iqlab. Menurut bahasa, iqlab berasal dari bahasa Arab, artinya mengubah bentuk dari bentuk aslinya. Secara istilah, iqlab berarti jika nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf iqlab yaitu ba. Ingat ya, huruf iqlab hanya satu saja yaitu ba. Maka nun mati atau tanwin itu harus dibaca mim, disertai dengan dengung dan diucapkan dengan benar dan fasih. Contohnya kalimatnya ya, min ba'di ya. Jadi dibacanya mim ba'di. Jadi ada mengubah aslinya, ada mim ya. Jadi mim ba'di ya. Yang kedua min bakliha ya, ketika dibaca iqlab jadi mim bakliha ya. Oke, di sini Ibu akan bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Kita tentukan ya mana yang bacaan iqlab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Kita bisa melihat dari bacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ambatat. Nah, ini nun bertemu dengan huruf ba, jadi cara membacanya kayak ada huruf mimnya, ambatat ya. Contoh lain Quran surat Al-Bayyinah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, kita jumpai di situ min ba'di. Ketika diiklabkan ya, kita buang bentuk aslinya ya, jadi ada mimnya, jadi mim ba'di itu adalah bacaan iklab ya. Oke. Sebagai umpan balik dari materi iklab ini, cobalah kalian buka Quran surat Al-Hasyr ya, carilah hukum bacaan idgham dan iklab yang ada di dalamnya ya. Ada berapa bacaan? Untuk bacaan iklab masing-masing 5 saja ya. Jadi untuk bacaan hukum nun tanwin atau sukun sudah selesai. Tolong walaupun pembelajaran jarak jauh kalian harus tetap semangat ya, karena yang akan menuai hasil adalah kalian sendiri. Kalian belajar sungguh-sungguh, insya Allah yang memanen juga kalian sendiri ya, memetik hasil panen ya. Tetap semangat belajar Al-Quran ya, tiada kata putus asa, harus semangat ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.